Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tematik. Nah, kalau kemarin Pak Tanto membahas mengenai cuaca dan iklim, yaitu salah satunya kemarin Pak Tanto mengajarkan ada banjir kayak gitu ya. Terus ada mengenai ada musim dingin, ada musim hujan, ada musim salju, ada musim gugur kayak gitu. Nah, itu kemarin kita belajar musim. Nah, kalau sekarang kita akan belajar mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu salah satunya peristiwa alam. Dan yang sering kita lihat, bukan sering kita lihat, tapi barangkali mungkin anak-anakku pernah melihat. Nah, apa saja itu? Nah, tapi sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, pada pertemuan hari ini materinya kita akan membahas mengenai pelangi. Nah, salah satu kekuasaan Allah yaitu yang memberikan keindahan kepada kita. Salah satunya itu pelangi. Nah, apa itu pelangi? Barangkali anak-anakku pernah melihat pelangi. Nah, kalau pelangi itu ada warnanya beda-beda ya, ada kalau istilah itu mejiku hibiniu kayak gitu. Kalau merah, hijau, jingga, kuning dan sebagainya kayak itu ya. Nah, kita akan membahas pelangi. Bagaimana sih terjadinya pelangi? Nah, kalau terjadinya pelangi itu berarti ternyata itu ada peristiwa alam kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan materinya, Pak Tanto akan ajarkan. Nah, masih tema 3, anak Islam mengenal cuaca dan musim. Sekarang kita belajar mengenai proses terjadinya pelangi. Nah, proses terjadinya pelangi itu ternyata ada beberapa benda yang dilibatkan. Nah, bukan benda tapi ada beberapa unsur-unsur yang dilibatkan. Yang pertama ada sinar matahari. Ini sinar matahari ya, Pak Tanto gambarkan ini sinar matahari. Nah, ini mataharinya. Nah, kemudian yang kedua ada benda cair yaitu air ya. Nah, dari sini nanti Pak Tanto akan bahas bagaimana terjadinya sebuah pelangi. Yang pertama, pembiasan sinar matahari. Nah, ketika sinar matahari terkena atau masuk kepada butiran-butiran air, masuk ke dalam, terus nanti sinar matahari melewati tetesan air, ini tetesan air, ini air ya, melewati tetesan air, kemudian pembelokan cahaya dari tetesan-tetesan air ini akan membelokkan sebuah cahaya. Nah, dari pembelokan cahaya tersebut nanti keluar yang namanya warna-warni atau disebut dengan spektrum. Kalau kita di istilahnya secara umum pelangi kayak itu. Nah, terlihat nanti sebuah pelangi. Jadi dari sinar matahari, pembiasan sinar matahari itu jadi sinar matahari dibelokkan kayak itu, dibelokkan oleh air. Nah, kemudian nanti ketika tetesan sinar matahari melewati air, akan terbentuk sebuah cahaya yang warna-warni. Ini salah satu pembentukan proses terjadinya pelangi. Nah, pelangi bisa dilihat ketika mungkin anak-anakku pernah berwisata ke tempat air terjun kayak itu, air terjun. Nah, dalam air terjun itu kan di pinggir-pinggirnya itu biasanya ada rintik-rintik airnya. Nah, kemudian kalau misalnya mataharinya ketika masih terang, itu bintik-bintik yang terkena sinar matahari itu akan membias sebuah pelangi. Kenapa? Karena rintik-rintik itu terkena sinar matahari, yaitu terjadi pembiasan sinar matahari. Yang kedua, sinar matahari melewati tetesan air. Yang ketiga, pembelokan cahaya. Nah, dari pembelokan cahaya terbentuklah sebuah pelangi, yaitu yang disebut dengan warna-warni kayak itu, ada merah, kuning, hijau, kayak gitu. Ya, mejiku hibiniu kayak itu dikenalkan ya. Nah, ternyata untuk pelangi juga anak-anakku bisa kita praktekkan caranya. Yang pertama itu menggunakan sinar lampu. Kalau bisa itu baterai kayak itu ya. Ini secara gambarannya saja. Ketika anak-anakku pegang baterai,
terus ada apa namanya cermin juga, cerminnya dimasukkan ke air, terus sinar baterainya disinarkan ke cermin kayak gitu, disinarkan cermin yang ada airnya. Nah, ketika sinarnya masuk ke cermin itu, nanti dari cermin memantulkan sebuah cahaya. Cahaya yang dipantulkan oleh cermin itu nanti akan warna-warni, yaitu akan membentuk sebuah pelangi. Nah, sekarang Pak Tanto juga akan praktek, tapi menggunakan bukan menggunakan sinar baterai dan lain sebagainya, tapi Pak Tanto akan menggunakan sinar matahari. Mudah-mudahan cuaca di luar terang ya. Jadi nanti ketika praktek Pak Tanto bisa langsung menggunakan mempraktekkan bagaimana terbentuknya sebuah pelangi. Nah, jadi anak-anakku, kenapa menggunakan cermin, terus air dan sinar matahari bisa membentuk sebuah pelangi? Karena dari cermin itu nanti akan dipantulkan sebuah cahaya. Nah, dipantulkan sebuah cahaya tapi melewati air. Nah, melewati air ini karena tadi sudah dijelaskan, dari kalau misalnya melewati air di sini nanti akan terbentuk sebuah pelangi. Jadi ada pembiasan sinar matahari karena melewati air, terus ada karena nanti sinar matahari juga akan tembus ke air, kemudian akan membentuk sebuah cahaya yang disebut dengan pelangi. Pembelokan sebuah cahaya dan disebut dengan pelangi. Baik anak-anakku, biar lebih jelasnya Pak Tanto sekarang praktekkan ya, tapi sebelum praktekkan dipahami dulu teorinya. Nah, jadi proses terjadinya pelangi itu yang pertama karena ada sinar matahari, yang kedua karena sinar matahari ini dibiaskan oleh sebuah air kayak gitu ya. Di sini Pak Tanto digambarkan sebuah rintik air kayak gitu ya. Nah, nanti ketika sudah masuk dalam sinar matahari, sudah melewati tetesan air tersebut, nah akan terjadi sebuah pembelokan cahaya. Pembelokan cahaya nanti akan terbentuk sebuah pelangi, ya, warna pelangi kayak gitu. Nah, ini sebuah teorinya, silakan dipahami. Nah, untuk selanjutnya langsung saja kita ke halaman ya, halaman depan. Nanti kita akan praktek di sana. Praktek yaitu alat-alat yang digunakan. Satu, bisa menggunakan ember atau bisa menggunakan bak, kalau istilahnya itu bak ini ya, bak mandi kayak gitu, tapi yang terbuat dari plastik kayak gitu. Nah, kegunaannya itu nanti buat menampung air. Yang kedua, membutuhkan sebuah cermin, cermin, terus nanti ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari. Baik, untuk lebih lanjutnya kita ke praktik saja ya. Baik, sekarang kita mulai ke tempat praktek. Baik anak-anakku, sesuai dengan tadi Pak Tanto jelaskan, kita akan praktek bagaimana caranya terbentuk sebuah pelangi. Nah, alat-alat yang dibutuhkan itu yang pertama, sediakan cermin. Ini cermin ya. Terus kedua, ember, atau kalau bisa itu menggunakan bak air yang besar, yaitu bak yang plastik kan ada. Nah, yang ketiga menggunakan air. Nah, usahakan yaitu si matahari ini terang kayak gitu ya, terang, terus tembus kepada air, kemudian dari cahaya matahari, nah yang tembus kepada air ini dipantulkan oleh cermin. Nah, pantulkan oleh anak-anakku, nanti bisa dipantulkan ke tembok terus dan lain sebagainya, tapi dipantulkan ke jangan jauh-jauh ya. Jadi dekat tembok-temboknya saja, dekat benda-benda yang dekat. Nah, contohnya Bapak contohkan ini airnya usahakan jernih ya. Nah, ini sinar matahari masuk ke air, terus nanti oleh cermin dipantulkan. Nah, dari hasil pantulan ini, karena tadi sinar mataharinya sudah masuk kepada air, maka akan terbentuk sebuah pelangi. Nah, di sini pengganti cermin ini yaitu sebuah tetesan-tetesan air kayak gitu ya. Jadi air yang ada di cermin di sini, air yang ada di cermin yang atas cermin ini, nah ini Bapak gambarkan, Bapak contohkan itu sebuah tetesan-tetesan airnya. Nah, dari tetesan ini nanti kan matahari masuk ke dalam air, kemudian dipantulkan cahayanya agar kita bisa melihat
bagaimana warna dari sebuah pantulan cahaya tersebut, pembiasan sebuah cahaya tersebut. Nah, Pak Tanto dari sini pantulkan ke tembok sana, tembok sekolah. Bisa dilihat anak-anakku. Nah, baik ya. Nah, di sini Pak Tanto pantulkan ke tembok sekolah ya. Bisa kelihatan warnanya. Ada merah, kuning, hijau, biru kayak itu ya. Seperti warna pelangi. Nah, disinilah ketika terbentuknya sebuah pelangi, proses terjadinya sebuah pelangi, yaitu ada pembiasan cahaya, terus sinar matahari masuk kepada air, kemudian kalau menggunakan prakteknya di sini dipantulkan lagi menggunakan kaca kayak gitu ya. Nah, dari pantulan cahaya tersebut akan membentuk sebuah pelangi di sini. Itu anak-anakku, nanti anak-anakku bisa dipraktekkan di rumah kayak gitu ya. Kalau misal penasaran, silahkan praktekkan di rumah. Satu, alatnya menggunakan cermin, yaitu yang kedua yaitu ember, nanti dikasih air tapi airnya yang jernih ya. Terus yang ketiga nanti ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari, kemudian nanti sinar dari kaca itu, sinar matahari dipantulkan silahkan bisa pantulkan ke tembok dan sebagainya, ke benda-benda yang sekiranya dekat bisa dilihat kayak itu ya. Nah, ini contohnya Bapak sudah berikan. Itu salah satu proses terjadi sebuah pelangi. Jadi ini salah satu kekuasaan Allah ya, ketika apalagi jumlah pelanginya yang besar kayak itu. Pelangi yang besar bisa dilihat ketika biasanya ada gerimis tapi masih ada sinar mataharinya, itu biasanya ada terbentuk sebuah pelangi. Atau bisa di air terjun juga itu bisa terbentuk sebuah pelangi, karena dekat air terjun itu ada rintik-rintik air terjun yang dari air terjunnya itu ya, di sekitarnya itu akan terbentuk sebuah pelangi. Mungkin pertemuan hari ini cukup sekian anak-anakku. Nanti untuk materinya silahkan disimak di buku tematik, dan untuk tugasnya mohon yang belum silahkan ke Pak Tanto serahkan. Terus apabila ada yang ditanyakan silahkan tanyakan lewat WhatsApp gitu ya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.